Kalau airnya memang namanya Songbruk Oh dari gitu. dulu. Oh. Dan saya juga memungut nama itu menjadi lokasi pondok wisata Songbruk. Pondok wisata. Saya sebetulnya ingin mewujudkan sebuah museum tari Bali. Pemirsa, hari ini saya ditemani oleh Ibu Dr. Niputu Tirka Widanti. Beliau adalah Rektor Universitas Ngurah Rai. Saya ingin mengetahui banyak gagasan beliau dan yang sudah juga dieksekusi terkait dengan Bali, perkembangan Bali ke depan. Nah, salah satunya adalah ada gagasan yang paling istimewa yang saya akan korek dari beliau. Oke, kita langsung sapa beliau. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Bapak Nyoman. Yang buka dulu. Silakan dibuka dulu, masternya. Bu, tadi saya sempat jalan-jalan. Ini tempat ini apa namanya, Bu? Tempat niki adalah Songbruk. Songbruk. Nah, dari makna dari Songbruk itu apa? Makna Songbruk itu berupa ada aliran air, jadi ada air sumber, sumber air yang ada di bawah lokasi. Apa memang tempatnya namanya Songbruk, sebelumnya apa Ibu yang ngasih? Ya. Kalau airnya memang namanya Songbruk dari gitu. dulu. Dan saya juga memungut nama itu menjadi lokasi pondok wisata Songbruk. Pondok wisata. Nah, kalau ini Bu, kawasan ini rencananya apa ini? Saya lihat ini sekitar berapa nih? Kalau tidak salah 40 ya? Sekitar 40-an. 40. Are kalau orang Bali mengatakan 40 are ya. Ini ada banyak tempat, ada ini kolam dan sebagainya. Idenya seperti apa ini? Sebetulnya ide pertamanya sih adalah untuk tempat pensiun kami nanti Pak Nyoman. Yang pertama kan pensiun, karena kita semua juga akan tua kan nantinya ya. Melalui itu kan harus kita. Semua seperti itu. Yang kedua, saya sebetulnya ingin mewujudkan sebuah museum tari Bali. Museum tari Bali. Iya, benar. Kira-kira ada nggak di Bali Pak Nyoman? Kalau setahu saya sih, kalau museumnya sih yang museum tarinya belum, Bu. Yang ada itu kan museum lukisan, kan sudah banyak itu. Nah, kalau museum milik pemerintah kan sudah ada itu ya kan. Kalau museum tari Balinya ya secara khusus itu belum. Nah, itu dia. Itu. Saya ingin menciptakan itu, tapi saya dari belakang dulu Pak Nyoman. Penyangga supporternya dulu lah. Yaitu berupa ada penginapan, ada warung, ada yang inilah artinya penyangga selayaknya museum yang ada di Bali. Namun nantinya fokus kepada tari Bali dan seputar tari Bali. Dan apa yang ada tari Bali itu, di tari Bali itu, tarian Bali itu. Jangan sampai nanti tari Bali ini bisa hilang, gone with the wind namanya ya. Nah begitu. Nah itu saya ingin mewujudkan itu. Saya sudah mengajukan hak paten, sudah mendaftarkan ke Paten Indonesia sekitar 2 tahun yang lalu. Memang belum turun, ini masih berproses. Tapi selama itu belum turun, saya dulu supportnya, penyangganya lah dulu, tempatnya dulu. Penginapannya dulu seperti itu. Kita bicara sedikit ke belakang. Nah, kalau ide ini kan harus munculnya berdasarkan pertimbangan dulu kan, Bu. Nah, kira-kira Ibu melihatnya seperti apa? Kok Ibu bisa tertarik membuat museum ini? Tidak museum yang lain. Tidak museum yang lain. Ya, mungkin kalau museum yang lain besar dong biayanya, Pak. Saya tidak punya biaya besar lah ya. Nah, kalau museum tari Bali, ya tari. Semua orang Bali bisa menari. Pasti, Pak Nyoman pasti bisa menari. Saya bisa menari. Nah, masalah bagus, masalah metaksu atau atau tidak metaksu, ya itu kan lain lagi cerita. Yang penting bisa saja menari. Menari apa saja, paling tidak pendet,
Panyembrama itu yang lama-lama nggih. Nah itu awalnya dan belum ada di Bali. Dan saya ingin juga agar tidak punah nantinya Pak nggih. Bagaimana tarian ini, kemudian pakaian-pakaian tari Bali ini, terutama yang awalnya saya akan mulai dari yang lama-lama dulu, yang kuno-kuno dulu lah, yang sudah puluhan tahun yang lalu. Ada enggak seperti, kan Ibu sering dengar itu, kasus kita dulu, kasus kita dengan Malaysia, karena kita tidak mempunyai hak paten tentang tari yang ada, kemudian pihak luar mengklaim kita baru kebakaran jenggot. Kira-kira arahnya bisa seperti itu, Bu? Ya, boleh juga dikatakan seperti itu, tapi yang jelas saya ingin sebetulnya memberikan edukasi, edukasi yang terpenting ya, edukasi mengenai tarian Bali. Karena anak-anak sekarang kan semua lebih hafal tarian Korea, lagu Korea seperti itu. Nah, saya juga ada sedikit kekhawatiran lah ya seperti itu. Jadi ini perlu dilestarikan seperti itu, sehingga generasi kita nanti, generasi penerus mengetahui bahwa budaya kita salah satunya adalah tarian Bali, itu adalah luar biasa. Ya. Terkait untuk mempatenkan? Sudah dilakukan, sudah sejak 2 tahun yang lalu, sedang masih berproses. Dan kebetulan memang kalau ansih museum tari Bali itu belum ada memang. Belum ada, ya. Makanya itu bisa diproses. Nah, sekarang kita berbicara tentang eksekusinya, lahan 40 are. Nanti kalau dijadikan museum, konsepnya seperti apa? Ya. Kalau dijadikan museum konsepnya seperti apa? Nah, ini langsung ke action ya. Iya, actionnya ini kita action. Sebetulnya apalagi zaman Covid seperti ini Pak Nyoman ya, tidak butuh lahan 40 are sebetulnya. Sepetak saja sebenarnya sudah bisa, karena Museum Tari Bali ini sudah pernah pentas sebetulnya secara virtual yang dilakukan oleh kerjasama dengan Dubes Kedutaan Besar Indonesia yang ada di India, bagaimana kita memperkenalkan budaya terutama tarian Bali pada masyarakat yang ada di India. Itu secara virtual sudah dilakukan. Sudah. Jadi tidak ansih butuh lahan yang luas, karena jangan sampai nanti teman-teman saya berusaha mencari lahan yang sebanyak-banyaknya untuk berusaha seperti itu. Simpel saja bisa idenya dan kita bisa lakukan. Karena nanti kita bisa juga melakukan secara mobile. Memang di sini adalah induknya, dan Museum Tari Bali ini bisa secara mobile di seluruh dunia bisa melakukan aktivitas. Apalagi kita sudah diberikan edukasi, kita sudah diberikan training selama hampir setahun mengenai COVID ini. Kalau kita mau sadar saja, kalau kita mau menyadari saja bahwa itu sebetulnya training secara tidak langsung. Kita bisa merubah paradigma kita, apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu terbukti. Kita bisa dengan mengajak seniman-seniman dari sini juga Pak Nyoman, lokal anak-anak juga bisa mempersembahkan sebuah karya seni Cendra Tari Ramayana. Kebetulan India kan suka itu. Jadi laku itu di India. Sudah itu. Nah, selain ini kan pendokumentasian. Salah satu bentuknya adalah pendokumentasian. Yang pertama tadi edukasi kan, edukasi. Yang selanjutnya apa lagi, Bu? Ya, pendokumentasian. Tarian tadi, bagaimana tarian, ceritanya bagaimana, kemudian pakaian-pakaiannya bagaimana, sejarah tarinya itu bagaimana, kemudian ada foto-foto barangkali, ada lukisan-lukisan barangkali, lukisan tari Bali, kemudian ada gamelannya juga, gamelan Bali, jangan sampai punah, jangan sampai kita melulu ada kontemporer, dan kontemporernya yang dari luar itu lebih dominan persentasenya. Saya menonjolkan, saya fokus kepada gamelan tari Bali begitu. Maksud saya begini, Bu. Ini kan pendokumentasian yang nanti kita museumkan. Artinya tari ini bentuknya.
ini bentuknya kan begitu. Iya. Nah secara pakaian gitu misalnya, ini kan memerlukan ruang, nah, seperti itu. Kemudian ada gamelan. Nah paling tidak kalau misalnya tarian pendek gitu misalnya, ini pakaiannya, ini sejarahnya, dalam benak saya itu perlu, gitu maksud saya. Oh ini loh, ini tarian pendek, oh ini pakaiannya. Ketika orang mengunjungi museum, dia melihat, ini. Maksud saya seperti itu, memang eksekusinya seperti itu? Ada, ya eksekusinya ada. Saya sudah menyiapkan ya sekitar 5 arian lah untuk itu, untuk khusus untuk pendokumentasiannya. Mungkin selain bentuk virtual, tapi ya kalau yang bentuk virtual kan kita sudah list di media kan gitu ya Bu ya. Tapi yang kita perlukan itu kan orang ketika datang ke sini, dia kan mana pakaian ini gitu. Nah tadi saya ceritakan mengenai training kita selama hampir setahun ya Pak Nyoman ya, mengenai virtual karena kita work from home karena COVID-nya itu. Nah itu juga tidak bisa melalui virtual, harus kita melihat secara fisik seperti itu juga. Oh ini bentuknya, ini tariannya, ini bentuk secara konkretnya. Nah itu ya memang betul, memang itu ada nanti. Harus ada tempat kan gitu. Kenapa kalau dilihat dari sisi Bu, dari sisi bisnisnya kira-kira gimana ini ada? Ini kan kita butuh biaya juga Pak untuk ini ya urusannya bisnis ya artinya. Museum Tari Bali ya, tentu Museum Tari Bali edukasi juga ya Pak Nyoman ya artinya ada tontonan juga nanti di situ. Saya belum sampai sejauh itu sih, tapi ya sudah banyak contoh lah. Tidak jauh dari itu. Ya, untuk keberlangsungan ya memang harus butuh. Ya, kita kan perlu dana kan? Iya. Dan saya juga ada network ya Pak Nyoman ya. Saya gunakan network ini internasional saya sebaik-baiknya untuk melakukan itu, untuk mendatangkan network global untuk melihat ini dan juga sekaligus memperkenalkan edukasi ini. Ya, gamelan contoh misalnya. Ya banyak yang tertarik dengan gamelan Bali. Nah, kenapa kita tidak menjadi mediator seperti itu? Bantulah pengrajin-pengrajin gamelan, misalnya pengrajin pembuat tarian Bali, pakaian tarian Bali seperti itu. Pengajarnya juga ya. Untuk keberlangsungan kan. Ini semua tujuannya untuk keberlangsungan. Nah, kalau dari hobi Pak, hobi saya sih bukan menjadi penari yang betul-betul begitu bisa betes ngebatan 5 lah ya, kenten. Tapi kan umum orang Bali harus pasti bisa, paling tidak bisa ngigel panjem brame kenten atau pendek kenten Pak. Kan di luar juga gitu, orang Bali coba nari pasti ditanya itu kan. Tidak. Ketika kita berbicara museum ini, tentu kita perlu perawatan ke depan. Kemudian untuk membuat ini, mewujudkan impian ini kan anggarannya, kemudian dananya. Nah, dari segi ini apakah ada sokongan dari luar? Saya mau. kalau diberikan ya saya mau. Pak Nyoman, saya berjalan seperti air saja dulu, begitu ya. Artinya ada sisa honor lebih begitu, saya pakai itu. Nanti ada honor lebih saya pakai untuk beli satu gamelan, begitu ceng-ceng. Mulailah dari situlah. Ya, gitu. Ya, saya artinya berharap untuk tidak meminjam lah, karena musim COVID ini susah meminjam uang. Iya. Ibu kan termasuk dari founder Green School. Yayasannya. Ya, namanya Yayasan Kul-Kul. Ini kira-kira ada korelasinya enggak dengan rencana Ibu yang ke belakang ini? Networknya pastilah ada hubungan Pak Nggih, networknya seperti itu. Dan juga kalau dilihat alam-alamnya ya saya belajar banyak dari sana juga. Nah, kemudian sebagai rektor, Ibu kan memimpin ini. Ini
ada nggak kemungkinan dihubungkan dengan universitas yang Ibu pimpin sekarang? Saya rasa selalu ada hubungan. Ada ya. hubungannya. Museum Tari Bali, edukasi, sekolah, Green School juga edukasi. Universitas juga pendidikan. Nah, selalu ada itu ya. Selalu ada hubungan. Nah, tapi kalau dilihat dari ininya, Universitas Ngurah Rai memang ada jurusan tari kan tidak? Meskipun tidak ada jurusan tari, tapi semua bisa menari. Gitu. Bukan kan kita tidak ansih menarinya gitu Pak Man. Nah tadi kan Pak Nyoman menanyakan, kok saya jadi wawancara? Tidak apa. kita balik aja. Tadi kan Pak Nyoman bilang, gimana kelangsungannya? Nah di Universitas Ngurah Rai ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nanti biarlah mereka mahasiswanya barangkali yang mengutak-ngatik dari sisi bisnis dipakai untuk pembelajaran, barangkali kuliah aplikatif terpadu, barangkali untuk mengecek atau memberikan saran barangkali kan ya pendidikan secara langsung. Tapi saya dengar Ibu juga banyak menggeluti bisnis juga ini. Dari informasi yang saya dengar tadi, ibunya dulu menekuni perak itu. Ceritanya gimana itu, Bu? Sebetulnya beda Pak Man, pebisnis dengan seorang eksekutif di pebisnis. Saya kebanyakan sebagai pekerja, boleh tanda kutip ya, sebagai eksekutif di sebuah perusahaan, utamanya di perusahaan asing. Ya, saya pernah sebagai direktur di PT Karya Tangan Indah yang menggeluti PMA itu, penanaman modal asing yang bergerak dalam handicraft atau jewelry, baik emas maupun perak. Itu awalnya. Dan pengalaman saya juga ada di hotel, ada di sekolah asing juga. Ya, seputar asing-asingan begitu, tapi saya bukan ke barat-baratan ya Pak ya, tetap saja saya menjadi orang baik. Nanti kalau museum ini jalan, ini kira-kira keluarnya seperti apa Bu? Arahnya apa mungkin artinya hubungan ke luar, relasi dengan asing gitu. Untuk semua, lokal, nasional, global. Iya itu. Ngapain kita harus mengkotak-kotakkan siapapun Pak? Ya siapapun. Ya saya ada advice lah sedikit Pak Mangi untuk generasi muda kita. Tamu, kalau misalnya katakanlah di sini di pondok wisata ini, tamu siapapun juga, mau orang Bali, mau orang Indonesia, mau orang orang tengah, orang aring, harus dilayani dengan baik. Ya, itu kadang-kadang kita baru melihat bule, begitu, tukang langgang melayani, baru melihat pisagenya, pura-pura tidak kenal seperti itu. Nah, ini kadang-kadang pelayanan publik ada sedikit menyinggung mata kuliah nih, public service harus sama, konsisten. Itu kekurangan kita harus akui. Ada kerjasama Bu dengan luar? Belum. Ya. Kira-kira ke depan? Sekali lagi network. Ya, kita gunakan network. Ya. Yang terakhir Bu, harapan ke depannya seperti apa ini? Harapan tentang museum yang akan Ibu buat di tempat ini. Ya, harapan saya sebetulnya ya, saya ingin pertama ingin memajukan Banjar desa ini, dan semua masyarakat yang ada di sekitarnya bisa terlibat, tidak menjadi penonton, semuanya bisa melakukan sesuatu apapun itu. Dan saya rasa contoh misalnya gamelan, mereka pastilah bisa menggamel Pak, menari, semua dadong-dadong itu bisa, pasti pekak-pekak pasti bisa menari. Dan juga yang hubungan dengan tarian saya rasa itu
yang utama adalah melibatkan semua pihak yang ada di lingkungan Banjar Desa. Yang lain keberlangsungannya, pemberdayaan masyarakatnya, pemberdayaan. Pemirsa, demikian tadi obrolan singkat saya dengan Ibu Dr. Niputu Tirka Widanti. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi pemirsa sekalian. Dan harapan saya juga pemirsa mau ikut bergabung bersama kami di museum ini nanti. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Om Santi Om.